Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Maulina dengan NIM 21080460084, mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, semester 6. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mendeteksi dini dan pengklasifikasian data diabetes menggunakan algoritma Decision Tree C4.5. Selamat menyaksikan. Langkah awal kita untuk melaksanakan decision tree yaitu kita langsung saja masuk ke RStudio-nya. Di sini kita langsung saja import data. Karena data yang saya ambil yaitu data CSV, kita uploadnya melalui from text. Kita cari datanya terlebih dahulu. Nah, saya di sini menggunakan data diabetes daerah Bima. Oke, sudah muncul. Di sini terdiri dari 9 variabel data diabetesnya, yaitu pregnancy, glukose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes pedigree function, age, dan outcome atau keterangan dia mengalami diabetes ataupun tidak. Untuk melakukan decision tree, pertama-tama kita langsung saja melakukan identifikasi data atau prepare datanya terlebih dahulu. Kita langsung saja masuk ke script yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, di sini langkah awalnya yaitu prepare data. Prepare data yaitu kita memasukkan data yang kita butuhkan terlebih dahulu. Kita identifikasi terlebih dahulu datanya dengan data dan Bima Diabetes ini data yang kita pakai tadi melalui situs kaggle.com. Setelah itu kita mengubah menjadi string data, di mana string data ini yaitu menampilkan dataset untuk menjadi data string, yaitu seperti ada kolomnya, seperti ada tipe data dan jumlah entry-nya. Langsung saja kita runkan. Stringnya tadi kita runkan str data dengan data Bima kita tadi. Nah, di sini sudah muncul terdiri dari 9 variabel integer dan juga ada numeriknya. Setelah itu kita melakukan data $target. Kenapa kita targetkan? Karena kita mengkonversi dari numerik ke kategorik. Artinya membuat faktor dengan data yang kita masukkan yaitu data outcome, sehingga variabel datasetnya yaitu data outcome, data yang sudah memiliki pengklasifikasian. Rumusnya yaitu data $target faktor data outcome. Kita runkan. Nah, setelah prepare data selesai, selanjutnya kita melakukan data partition. Di data partition ini kita membutuhkan, artinya kita mengurutkan atau menjadikan datanya tidak amburadul, sehingga data tetap berurutan sesuai dengan tempatnya dengan rumus set.seed 1234, sehingga data tetap selalu berurutan. Langsung saja kita runkan. Nah, langkah selanjutnya kita melakukan PD sampling atau faktorisasi sampling dari dataset kita. Nah, dalam vektor sampling ini terdiri dari 2, yaitu kita membagi dalam partisi ini kita membagi menjadi 2 bagian, yaitu data train dan juga data validate. Sehingga benar di sini ditulis dengan 2, and raw data kita, dan replace true probability atau peluang dari kolom trend dan juga validate ini 80% untuk data trend dan juga 20% untuk data validate. Oke, langsung saja kita runkan.
Nah, selanjutnya setelah kita membagi menjadi dua bagian yaitu data trend dan juga data validate, data trend ini kita simbolkan dengan PD yang sebelumnya yaitu dengan angka 1 untuk data trend dan juga validate dengan angka 2 simbolnya. Langsung saja kita runkan. Begitupun dengan validate kita runkan. Setelah data partition pembagian dataset menjadi dua bagian selesai, selanjutnya kita bisa melakukan proses decision tree with party. Kenapa decision tree ini dengan with party? Karena kita nantinya membutuhkan pohon keputusan untuk mengecek dari model diabetes untuk deteksi dini dengan package library party untuk membangun pohon keputusan. Langsung saja kita runkan. Nah, di sini dengan setelah menggunakan library party, kita bisa membuat pohon keputusan dengan rumus seperti cara kita membuat linear model menggunakan regresi. Artinya ada salah satu variabel dependen yang berkorelasi dengan atribut-atribut variabel responnya. Nah, di sini variabel Y-nya yaitu outcome yang berkorelasi dengan 9 atribut lainnya. Nah, di sini langsung kita runkan saja untuk membuat modelnya. Nah, setelah kita menginginkan untuk pembentukan pohon faktor, kita langsung saja panggil tree-nya saja untuk membuat si plot pohon keputusan dengan panggil tree-nya tadi. Nah, di sini sudah muncul tree dari conditional inference tree with 7 terminal nodes. Nanti di sini plotnya terdiri dari 7 plot. Dengan inputnya yaitu 9 variabel tadi, responnya yaitu outcome karena variabel yang sudah diklasifikasikan dia mengalami diabetes ataupun tidak dengan angka 1 dan juga 0 tadi. Nah, di sini terlihat ada glukose. Kriterianya yaitu 1 dan batas dari statistiknya yaitu 132,164. Begitu pula dengan pregnancy, BMI, age, dan seterusnya. Nah, setelah itu, setelah pembuatan decision party, kita melakukan prediksi. Memprediksi dari probabilitas yang telah kita lakukan di atas. Karena plotnya belum muncul, kita lupa masukkan plot tree sehingga pohon keputusannya bisa tampil. Langsung saja kita runkan. Nah, di sini sudah muncul plot untuk pohon keputusannya. Sini ada glukosa di pertama dan notnya ini di 0,6. Di sini ada nilai batas atau p-value-nya 0,001 semua, dan di ambang batasnya itu 129 untuk glukosa, kurang dari 6 untuk pregnancy, BMI kurang dari dan lebih dari 45,3 dan seterusnya. Bisa dilihat melalui plot untuk nilai yang sebenarnya dari keputusan, pohon keputusan. Notnya juga sudah terlihat. Di sini terdiri dari dua pembagian yaitu trend dan juga validate. Setelah pohon keputusan itu tampil, kita bisa melakukan prediksi melalui pohon validate dengan peluang faktornya. Dengan prediksi, kita runkan. Nah, di sini juga muncul data-data
untuk prediksi kita. Nah, sangat banyak prediksi ini terdiri dari poin faktor dari validate. Nah, ada 0,5 untuk 1 sampai dengan 11 sepertinya. Muncul. Setelah itu trivalidate sudah dengan tipe probabilitas. Langkah selanjutnya kita memprediksi dengan trivalidate-nya saja, dengan kita runkan. Nah, di sini muncul prediksi dari poin faktor yang validate-nya saja. Nah, ada data outcome-nya. Datanya terdiri dari 700 berapa ya tadi? 768. Nah, di sini data frame-nya ini terdiri dari 768 populasi dan juga ada 9 atribut. Nah, dalam validate ini dikeluarkan semua. Nah, setelah prediksi ini selesai, kita juga bisa melakukan keputusan pohon keputusan ini, decision tree ini menggunakan AirPart. Kita selain menggunakan library party, kita bisa menggunakan library AirPart. Langsung saja kita panggil package-nya untuk membuat decision tree with AirPart. Nah, di sini sama. Bedanya dengan AirPart dan juga yang tadi adalah party. Nanti pohon keputusannya juga berbeda, lebih rapian dari decision tree with AirPart. Ini sama dengan pembuatan model tadi, dengan outcome-nya yaitu Y dan X-nya itu 9 atribut. Langsung saja kita runkan. Nah, kita panggil plot agar bisa mengetahui bagaimana gambar dari AirPart-nya. Kita runkan. Kita panggil AirPart plot tree. Nah, di sini plotnya akan muncul. Nah, di sini akan lebih rapi dan sama. Di sana ada glukosa dengan derajat itunya 100% dan 0,34. Dibagi menjadi 2, di sisi train dan juga validate. Di sini ada persenannya dan kurang dari ini adalah nilai batasnya. Setelah pohon keputusan kita dapatkan, selanjutnya itu mengklasifikasikan kesalahan dengan validate data. Kita runkan. Nah, di sini ada tes prediksi tree, new data dari validate. Validate tadi kita cari dengan pengklasifikasian kesalahan dari validate. Selanjutnya, table test spread validate target. Sama dengan yang tadi, kita mengganti numerik menjadi kategori. Nah, dengan print tab. Nah, di sini ada yang klasifikasi 0 yang tidak diabetes dan juga 1. Di sini ada test spread-nya. Selanjutnya itu kita sum, gabungan dari diagram tab-nya. Nah, sum ini menjadi batas dari semua variabel atributnya, yaitu senilai 0,6851. Ketika kita kesulitan dalam membaca angka di sini, kita bisa menggunakan alternatifnya melalui si plot tadi. Di sini terdiri dari 2 plot. Jadi, menggunakan decision tree, kita bisa mampu memprediksi dan mengklasifikasikan data diabetes sehingga kita mampu
mencegah lebih dini dari penyakit diabetes ini. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.